POP TB Indonesia bersama Yayasan Terbesar Yogyakarta dan SRTBC Siklus Indonesia mengadakan sosialisasi dukungan umpan balik pasien TBC dan hotline kesehatan mental guna memperingati Hari TBC Sedunia yang jatuh pada 24 Maret mendatang. Peringatan tersebut juga sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait penyakit tuberkulosis. Pasalnya saat ini Indonesia menempati urutan kedua kasus TBC terbanyak setelah India. Menurut data Global Tuberculosis Report di tahun 2022 kemarin, terdapat 969.000 kasus tuberkulosis baru di Indonesia. Angka kematian akibat TBC di Indonesia pun juga terus meningkat. Sedangkan di tahun 2020 sebanyak 93.000 kasus kematian terjadi akibat TBC dan di tahun 2021 meningkat sebanyak 60%, yakni 150.000 kasus kematian akibat TBC. Di Indonesia sendiri terdapat 3 gabungan beban kasus TBC, yakni TBC untuk sensitif obat, TBC HIV, dan TBC resisten obat. Namun, kini pemerintah Indonesia telah menargetkan di tahun 2030 mendatang mampu mencapai eliminasi TBC. Untuk mencapai target tersebut, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yakni menemukan kasus TBC secara dini, mengobati semua kasus TBC hingga sembuh, dan memberikan terapi pencegahan. Dan di antara beban kasus yang ada di Indonesia itu gabungan dari 3 beban kasus. 1 TBC untuk sensitif obat, yang kedua TBC HIV, dan yang ketiga adalah TBC resisten obat. Jadi kita itu 3 beban kasus TBC itu ada di Indonesia semua. Dan pemerintah sudah mencanangkan tahun 2030 ya, kita mau eliminasi TBC. Sehingga apa yang bisa dilakukan? Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah menemukan secara dini kasus TBC. Yang kedua adalah mengobati semua kasus sampai sembuh. Dan yang terakhir adalah memberikan terapi pencegahan. Selain melalui cara tersebut, POP TB Indonesia sebagai unsur komunitas juga mengambil peran strategis untuk mendorong kesembuhan TBC di Indonesia. Setidaknya ada pula 34 paralegal yang dilatih dan ditempatkan di organisasi atau lembaga penyediaan bantuan hukum untuk membantu mengurangi kasus TBC di Indonesia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Willian Susilo, Adi TV.